Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Miswa, berasal dari Pondok Pesantren An-Nur Putar Kembang Bau Lamongan, akan membacakan kitab Nihayatus Zain. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un tusannu sajadatut tilawati liman qara'a ayatan sajdatin bi qira'ati masyru'atin maqsudatan bi qira'atan masyru'atan maqsudatan aw sami'aha wa yata'akkadu as-sujudu lisami'i sujudal qari'i wal muradu bil masyru'ati alla takuna muharramatan wala makruhatan lidzatiha wa khurija ghairul maqsudati ka qira'atin naimi wasahi wasaqrani watuyuri wa nahwiha wa bil masyru'ati ghairuha ka qira'atil balighi al muslimi al junubi wa ka qira'atil musalli bi ghairil qiyami wal hasilu anna syuruta sittatun kaunul qira'ati masyru'atan maqsudatan min syakhsin wahidin bi ghairi sholatil janazati li jami'il ayati wa alla takuna badalan anil fatihati wa disitatu ammatun lil musalli wa ghairihi wa yazidu al musalli alla yaqsida bi qiraatihi as-sujuda bi ghairi subhil jumu'ati bi alif lam mim tanzil wa in kana ma'muman syurita alla yasjuda illa li sujudi imamihi. Far'un, disunahkan melakukan sujud tilawah bagi seorang yang membaca ayat sajdah dengan pembacaan yang disyariatkan dan dituju, atau bagi seseorang yang mendengarkan ayat sajdah, dan lebih dikukuhkan lagi sujud bagi seorang yang mendengar seperti halnya sujudnya seseorang yang membaca. Yang dimaksud dengan disyariatkan yaitu pembacaan tersebut itu tidak berada pada pembacaan yang diharamkan dan juga tidak pembacaan yang dimakruhkan sebab-sebabnya. Dan dikecualikan yaitu pembacaan yang tidak dituju, yaitu sepertinya membacanya seorang yang tidur, seseorang yang lupa, seseorang yang mabuk, burung dan semisalnya. Dan dikecualikan dengan masyru'ah yaitu selain perkara yang disyariatkan seperti membacanya seorang yang baligh, yang Islam, yang junub, dan seperti halnya membacanya seorang musolli dalam selain 3 berdiri. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya syarat sujud tilawah itu ada 6. Yang pertama yaitu pembacaan tersebut itu disyariatkan. Yang kedua itu pembacaannya itu dituju. Yang ketiga pembacaannya itu dari satu orang. Terus yang keempat tidak dilakukan pada selain sholat jenazah pada semua ayat. Yang kelima yaitu pembacaannya tidak menjadi ganti dari Al-Fatihah. Maka keenam syarat tersebut itu umum bagi seorang musolli dan selain musolli. Dan ditambahi syarat lagi yang keenam bagi seorang musolli itu seorang tersebut itu tidak boleh menuju pembacaannya pada sujud di dalam selain subuhnya hari Jumat dengan membaca surat Alif Lam Mim Tanzil. Ketika dia seorang makmum maka disyaratkan baginya untuk tidak sujud kecuali dikarenakan sujudnya imam. Maka pasal di sini itu menjelaskan tentang disunahkannya sujud tilawah bagi seorang yang membaca ayat sajdah atau seorang yang mendengarkan ayat sajdah, dan lebih dikukuhkan bagi seorang tersebut itu melakukan sujud seperti hanya sujudnya seorang yang membaca. Yang dimaksud dengan masyru' yaitu seperti yang dijelaskan tadi, pembacaannya itu tidak haram dan juga tidak dimakruhkan sebab-sebabnya membaca, dan dikecualikan yaitu pembacaan yang tidak dituju seperti hanya membacanya orang yang lupa, orang yang tidur dan semisalnya. Dan dikecualikan lagi dari pembacaan yang masyru' yaitu pembacaan yang tidak masyru' seperti hanya pembacaan orang yang baligh, yang muslim namun junub. Dan kesimpulannya di sini yaitu sesungguhnya syaratnya sujud tilawah itu ada 6. Yang pertama yaitu pembacaannya itu disyariatkan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian pembacaannya itu dituju. Tidak kok pembacaan yang tidak dituju seperti pengecualian yang sudah disebutkan di atas, dan dituju dari orang tersebut sendiri. Syarat yang ketiga yaitu dia sendiri yang menuju tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang ketiga pembacanya tersebut itu tidak. Yang keempat pembacaan tersebut itu tidak dilakukan pada sholat jenazah. Maka ketika kok
seorang yang melakukan sholat jenazah itu membaca ayat sajdah, maka tidak disunahkan baginya untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian syarat yang terakhir yaitu ayat sajdah tidak digunakan sebagai ganti dari Al-Fatihah. Jadi seorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah mencari ganti surat lain, kemudian dia membaca surat sajdah, maka tidak disunahkan baginya untuk melakukan sujud tilawah. Itu karena termasuk syarat yang kelima. Kemudian syarat-syarat tersebut itu umum bagi seorang yang sholat dan selainnya. Yang dimaksud selainnya ya berarti selain orang yang sholat, seperti orang yang membaca Al-Quran seperti biasa. Ketika dia membaca surat sajdah, maka disunahkan pula baginya melakukan sujud tilawah dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Terus kemudian ditambahi bagi seorang musolli, dia tidak boleh menuju pembacaan tadi itu dituju dengan dia melakukan sujud pada selain subuhnya hari Jumat dengan membaca surat Alif Lam Mim Tanzil. Karena apa? Karena dikukuhkan dengan hadis Rasulullah. Rasulullah itu kebiasaan ketika sholat subuh hari Jumat, beliau membaca dalam rakaat pertama itu membaca surat Alif Lam Mim Tanzil. Lah kok bagaimana kalau Rasulullah ketika dia sholat Jumat itu malah disunahkan? Berbeda kalau tapi di sini menggunakan selain hari Jumat. Ketika hari Jumat malah disunahkan, tapi kalau selain hari Jumat ini yang tidak diperbolehkan bagi seorang musolli menunjukkan bacaan tersebut untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian syarat yang terakhir, ketika seorang yang sholat tersebut itu sebagai seorang makmum, maka disyaratkan baginya untuk tidak melakukan sujud kecuali karena sujudnya imam. Bagaimana? Maka ketika imamnya tidak sujud, maka makmum juga tidak diperbolehkan sujud. Kebalikannya, ketika seorang imam itu tadi sujud, maka makmum juga sujud. Meskipun sang imam membaca ayat sajdah, namun imam tidak sujud, maka bagi makmum juga tidak disyaratkan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.